Mama Yohana hidup bersama anak tunggalnya, Markus, dan menantu bernama Ratna. Awalnya ia sambut Ratna seperti anak sendiri, tapi perlahan rumah berubah dingin. Barang sering hilang, Ratna menuduhnya. Putranya juga hanya diam saja, seperti membenarkan hal ini. Mama Yohana menangis sedih. Diam-diam Mama Yohana memasang CCTV di dapur untuk memantau apa yang sebenarnya terjadi. Setelah semuanya terekam justru menemukan hal gelap di keluarga ini. Bagaimana selanjutnya? Yuk boleh komen dari kota mana kakak menonton video ini. Namaku Yohana. Perempuan Papua, lahir dan besar di tanah ini. Usia sudah melewati 50 tahun, rambut keritingku mulai diserbu uban, kulitku legam seperti tanah basah yang mencium hujan pertama. Rumah kayu bercat biru ini adalah warisan dari almarhum suamiku. Dindingnya mungkin sudah mulai rapuh dimakan waktu, tapi setiap sudutnya menyimpan cerita, tangis, tawa, kehilangan, dan cinta yang tak pernah pudar. Di rumah inilah aku membesarkan anakku, Markus, sendirian setelah bapaknya pergi terlalu cepat. Aku melihatnya merangkak di lantai kayu, berlari di halaman sambil tertawa, dan suatu hari, berdiri di hadapanku dengan jas kerja, pamit mencari rezeki di kota. Markus adalah kebanggaanku, satu-satunya darah dagingku, dan satu-satunya alasan aku bertahan ketika dunia terasa sepi. 2 tahun lalu, Markus pulang membawa seorang perempuan. Mama, ini Ratna. Dia yang akan jadi teman hidup saya, katanya sambil memegang tangan Ratna. Perempuan itu cantik, kulitnya kuning langsat, tutur katanya lembut. Aku sambut dia seperti anakku sendiri. Dalam hatiku aku berkata, akhirnya rumah ini akan penuh lagi dengan suara perempuan, tidak sepi seperti bertahun-tahun terakhir. Hari-hari awal, aku mencoba membuat Ratna merasa diterima. Aku masakan papeda, sayur kuning ikan kuah, dan sagu bakar. Makanan yang menjadi kebanggaan tanahku. Tapi aku lihat ia hanya mencicipi sedikit. Aku mengerti, mungkin lidahnya belum terbiasa, maka aku belajar memasak nasi, sayur tumis, dan ayam kecap untuknya. Sore-sore, aku ajak duduk di teras, menyeruput kopi sambil menatap jalan kecil di depan rumah. Kadang dia ikut tersenyum, kadang matanya menerawang entah kemana. Markus sibuk bekerja di perusahaan pelayaran. Ia sering berangkat pagi dan pulang larut malam. Kebanyakan waktu di rumah hanya ada aku dan Ratna. Aku berusaha mengajak bicara, menanyakan kabarnya, atau sekadar bertanya mau makan apa malam ini. Tapi kadang ia menjawab singkat, lalu mengurung diri di kamar. Aku tak mau memaksa. Mungkin ia lelah, mungkin ia masih butuh waktu beradaptasi. Meski begitu, ada rasa khawatir yang mulai tumbuh di hatiku. Hidup bersama mertua bukanlah hal mudah, aku tahu itu. Aku khawatir. Jangan-jangan ia merasa tak nyaman. Jangan-jangan ia merasa rumah ini bukan rumahnya. Padahal, yang kuinginkan hanya satu. Semua orang di bawah atap ini merasa aman, diterima, dan dicintai. Rumah ini memang sederhana, tapi bagiku ia adalah dunia. Aku ingin suara tawa menggema di ruang tamu, aroma masakan memenuhi dapur, dan cerita-cerita hangat dibagikan di meja makan. Aku ingin Markus pulang dan melihat istri serta ibunya rukun, bukan terjebak dalam diam yang dingin. Tapi entah kenapa, beberapa malam terakhir, saat aku duduk sendirian di ruang tengah, aku merasakan sesuatu yang aneh. Bukan angin malam, bukan juga bunyi tikus di atap. Rasanya seperti tanda bahwa sesuatu akan berubah. Dan perubahan itu, aku takut sekali, bukan perubahan yang membahagiakan. Aku ingat persis, semua mulai berubah perlahan. Awalnya hanya hal kecil, Ratna mengeluh gula di dapur cepat habis, atau sabun cuci piring tinggal sedikit padahal baru dibeli. Aku pikir itu biasa saja. Rumah tangga memang begitu, barang dipakai, habis, lalu beli lagi. Tapi nada suaranya saat mengeluh, seperti menyimpan sesuatu. Suatu sore, Markus belum pulang. Hanya aku dan Ratna di rumah. Aku sedang duduk di ruang tengah, menjahit baju lusuhku, ketika dia keluar dari dapur sambil menghela napas panjang. Entah kenapa ya, kalau Mama sendirian di rumah, selalu ada barang yang hilang, katanya pelan, tapi cukup jelas untuk membuat hatiku bergetar. Aku mendongak, menatap wajahnya, berharap itu hanya gurauan. Tapi matanya serius. Jantungku berdebar. Ratna, maksudmu apa? Tanyaku hati-hati. Dia hanya mengangkat bahu, lalu masuk ke kamarnya. Tak ada penjelasan, tak ada kata maaf. Tinggallah aku duduk terpaku, jemariku berhenti menjahit. Malamnya, aku pura-pura biasa saja saat Markus pulang. Tapi di dalam hati, kata-kata Ratna terus menggaung. Menuduhku,
Mencuri? Di rumahku sendiri? Aku, yang membesarkan anak ini sendirian, dituduh mengambil barang-barang yang bahkan bukan milikku. Aku merasa dadaku sesak, seperti ada batu besar menekan. Hari-hari berikutnya, tuduhan itu tak pernah diucapkan langsung lagi, tapi aku merasakannya. Cara Ratna menatapku saat mencari barang, cara dia mengunci pintu kamarnya bahkan di siang hari. Ada jarak yang makin tebal, dingin yang merayap di antara kami. Aku mencoba tetap ramah, menanyakan kabarnya, menawarkan teh, tapi sering ia menolak dengan alasan sibuk. Markus sepertinya tidak menyadari apa yang terjadi. Aku tidak tega menceritakan semuanya. Aku takut ia terjebak di tengah, memilih antara istri atau ibunya. Aku tahu, sebagai suami, ia harus membela istrinya. Dan aku tidak siap kehilangan satu-satunya anakku karena salah paham ini. Malam-malamku semakin sunyi. Saat aku berbaring di tempat tidur, aku menatap langit-langit rumah yang sudah mulai retak, sambil bertanya pada Tuhan, apa aku salah? Apa aku kurang baik pada menantuku? Air mataku sering jatuh tanpa kusadari. Aku merasa seperti orang asing di rumah sendiri. Rumah yang dulu menjadi tempat pulang, kini terasa seperti ruang tunggu yang dingin. Aku tidak tahu kapan badai ini akan reda, atau justru semakin besar. Tapi satu hal yang aku yakini, kebenaran suatu hari akan terungkap. Aku hanya belum tahu, apakah hari itu akan membawa damai, atau justru menghancurkan segalanya. Sejak hari Ratna mengucapkan kata-kata itu, udara di rumah ini seperti berubah. Dulu, ketika aku berjalan ke dapur, langkahku ringan. Sekarang, setiap aku melangkah, rasanya seperti kaki ini membawa beban yang tak terlihat. Aku takut salah gerak, takut salah bicara, takut membuatnya merasa terganggu. Padahal ini rumahku, rumah yang kubangun bersama almarhum suamiku dengan keringat dan air mata. Ratna kini jarang sekali duduk bersamaku. Kalaupun kami bertemu di ruang tengah, percakapan kami singkat, dingin, dan kaku. Aku berusaha menghangatkannya, bertanya kabar, menawari teh atau kopi. Tapi sering ia menjawab, "Nggak usah, Ma. Saya lagi nggak pengin." Lalu masuk ke kamarnya, menutup pintu. Markus semakin sibuk di kantor. Kadang dia pulang hampir tengah malam, wajah lelah, hanya sempat makan sebentar lalu tidur. Aku tidak ingin membebani pikirannya dengan masalah di rumah. Jadi setiap ia bertanya, "Mama gimana? Baik-baik saja?" Aku hanya tersenyum dan menjawab, "Baik, Nak." Padahal, hatiku tidak baik sama sekali. Ada satu malam yang tidak bisa kulupakan. Aku sedang mencuci piring, dan dari ruang tamu terdengar suara Ratna menelepon seseorang. Suaranya pelan, tapi aku mendengar jelas kalimat itu. "Aku nggak betah di sini, rasanya nggak nyaman tinggal sama mertua." Kata-kata itu seperti pisau menembus dadaku. Aku berhenti menggosok piring, air mata jatuh tanpa permisi. Tapi aku diam. Aku tak ingin konfrontasi, tak ingin memancing pertengkaran yang bisa membuat Markus makin sulit. Hari-hari berjalan seperti itu, dingin, penuh tatapan curiga, dan keheningan yang menekan. Aku merasa seperti orang asing di rumah sendiri. Bahkan dapur, yang dulu menjadi tempat favoritku, kini terasa seperti wilayah yang harus kucapai dengan hati-hati, seolah setiap sendok yang kugunakan akan dicatat. Aku mulai sering mengurung diri di kamar, duduk di tepi ranjang sambil memandang foto almarhum suamiku. "Pak, kalau Papa ada di sini, pasti Papa tahu harus bagaimana," bisikku pelan. Tapi yang kudengar hanya bunyi detak jam dinding yang terasa semakin lambat. Di dalam hati, aku mulai merasa tak berdaya. Tak ada yang membelaku, tak ada yang mendengar ceritaku. Aku ingin pergi, tapi kemana? Rumah ini adalah satu-satunya yang kupunya. Aku ingin melawan, tapi bagaimana? Kata-kata saja sudah cukup membuatku hancur, apalagi jika aku melangkah salah. Ketegangan ini membuat setiap hari terasa panjang. Dan aku tahu, sesuatu di dalam rumah ini sedang membusuk, meski aku belum bisa melihat jelas apa penyebabnya. Yang ku tahu hanya satu, kebenaran masih bersembunyi, dan aku harus bersiap ketika saatnya muncul di hadapan kami. Aku sudah mencoba diam. Aku sudah mencoba bersabar. Tapi setiap hari hidup di bawah tatapan curiga membuat dadaku seperti diremas. Aku bukan pencuri. Aku bukan perempuan yang akan mengambil barang orang lain, apalagi dari rumahku sendiri. Tapi bagaimana caranya membuktikan itu? Kata-kata saja tak cukup. Malam itu, setelah Markus dan Ratna tidur, aku duduk sendirian di ruang tengah. Lampu remang, hanya suara jangkrik di luar jendela yang menemani. Aku berpikir keras. Kalau aku terus diam,
tuduhan itu akan tetap menggantung. Aku tak mau mati dengan nama buruk di mata menantuku. Keesokan harinya, aku pergi ke pasar pagi seperti biasa. Tapi kali ini, selain membeli sayur dan ikan, aku singgah di kios kecil di ujung jalan. Di sana, aku membeli sebuah kamera CCTV kecil. Penjualnya heran, mungkin tak menyangka seorang perempuan tua Papua akan membeli benda seperti itu. Buat jaga-jaga, nak, jawabku singkat. Dalam hati, aku tahu ini bukan sekadar jaga-jaga, ini senjataku untuk mencari kebenaran. Sore harinya, saat rumah sepi, aku memeriksa dapur. Aku memilih sudut yang jarang diperhatikan, di atas lemari gantung, di antara toples-toples kosong yang sudah berdebu. Dari sana, kamera kecil itu bisa melihat seluruh dapur dan sebagian ruang tengah. Aku memasangnya dengan hati-hati, tangan sedikit gemetar. Aku berdoa, semoga ini bukan perbuatan yang salah, semoga Tuhan mengerti alasanku. Beberapa hari berikutnya, aku berusaha bertindak seperti biasa. Aku masak, membersihkan rumah, menyapu halaman. Tapi di dalam hatiku, aku selalu menunggu waktu untuk memeriksa rekaman. Setiap malam, saat semua tertidur, aku duduk di kamar dan memutar kembali hasilnya. Kebanyakan hanya gambar kosong. Aku memasak, Ratna mengambil air minum, Markus sarapan terburu-buru sebelum berangkat kerja. Tapi aku sabar. Aku tahu kebenaran tak selalu datang cepat. Aku hanya perlu menunggu. Dan memang, suatu hari, ketika Markus sedang dinas luar kota, sesuatu berbeda terjadi. Aku belum memeriksanya malam itu, karena tubuhku terlalu lelah. Tapi firasatku, entah kenapa, malam itu terasa ganjil. Ada suara pintu depan dibuka, lalu ditutup pelan. Ada suara langkah kaki yang bukan milik Markus, bukan juga tamu biasa. Aku mendengarnya dari kamarku, tapi aku tak keluar. Aku memilih diam, membiarkan semuanya berjalan. Malam berikutnya, aku duduk di depan layar kecil yang menyimpan semua rekaman. Tanganku dingin. Napasku berat. Saat gambar bergerak dan wajah itu muncul, aku tahu, hidup di rumah ini tidak akan pernah sama lagi. Malam itu, aku duduk di tepi ranjang dengan layar kecil di pangkuanku. Rekaman dari CCTV sudah siap diputar. Aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan dada yang berdegup seperti genderang perang. Jemariku sedikit bergetar saat menekan tombol. Gambar bergerak. Terlihat dapurku, kosong, hanya cahaya sore yang masuk dari jendela. Lalu, pintu depan terbuka. Ratna muncul, tapi bukan sendirian. Di belakangnya, seorang laki-laki berbaju kurir. Aku mengenali seragam itu, warna oranye dengan logo perusahaan pengiriman. Kupikir ia mengantar paket, tapi langkahnya santai, tidak seperti orang yang hanya mampir sebentar. Ratna menoleh ke kiri dan kanan, memastikan rumah sepi. Lalu, senyum itu. Senyum yang berbeda dari senyum yang pernah ia berikan padaku atau pada Markus. Senyum yang penuh rahasia. Laki-laki itu meletakkan tasnya di kursi, lalu mereka bercakap-cakap pelan. Aku tak bisa mendengar suaranya, tapi bahasa tubuh mereka jelas, terlalu akrab untuk sekadar teman. Beberapa menit kemudian, mereka menghilang dari pandangan kamera, masuk ke arah kamar tamu. Dapur kosong, tapi aku tak bisa mengalihkan pandanganku dari layar. Waktu berjalan lambat. Setengah jam kemudian, mereka kembali. Ratna tertawa kecil, menyentuh lengan laki-laki itu sebelum mengantarnya keluar. Aku menutup layar dengan tangan. Dadaku sesak, tenggorokanku seperti tersumbat batu besar. Air mataku jatuh tanpa henti, bukan hanya karena sakit hati melihat kelakuannya, tapi juga karena kebenaran yang kutemukan bukanlah yang kuinginkan. Aku ingin membuktikan bahwa aku tidak bersalah, tapi yang kudapat adalah rahasia kelam menantuku. Aku duduk lama dalam diam. Dalam satu rekaman itu, semua bayangan tentang keluarga yang rukun hancur berantakan. Aku membayangkan wajah Markus jika melihat ini. Anak yang kubesarkan dengan penuh pengorbanan, yang kupikir telah menemukan pasangan hidup yang setia, ternyata dikhianati di rumah yang seharusnya menjadi tempat paling aman. Malam itu aku tidak tidur. Aku hanya duduk di kursi dekat jendela, memandangi langit yang tak berbintang. Aku memikirkan langkah selanjutnya. Haruskah aku menunjukkan rekaman ini pada Markus? Atau diam, demi menghindari luka yang lebih dalam? Tapi satu hal pasti, setelah ini, aku tak bisa lagi memandang Ratna seperti dulu. Senyumnya di depanku kini hanya topeng, dan aku, Mama Yohana, adalah satu-satunya saksi rahasia yang akan mengubah hidup kami selamanya. Pagi setelah aku melihat rekaman itu, matahari terasa berbeda. Hangatnya tidak sampai ke kulitku.
Suara ayam tetangga yang biasanya menandakan awal hari, kini terdengar seperti pengingat bahwa waktu terus berjalan, meski hatiku tertinggal di malam sebelumnya. Ratna keluar dari kamarnya seperti biasa. Senyumnya tipis, menyapaku. Pagi, Ma. Aku hanya mengangguk. Setiap aku melihat wajahnya sekarang, bayangan semalam muncul, senyumnya pada laki-laki itu, tangannya yang menyentuh lengan asing, tatapan yang tak pernah ia berikan pada suamiku. Rasanya perutku mual, tapi aku tahan. Hari itu Markus pulang lebih awal. Aku menatapnya lama-lama, mencoba membayangkan bagaimana hidupnya akan berubah jika aku membuka mulut. Aku tahu dia akan hancur. Aku tahu luka itu akan membekas selamanya. Tapi, apakah dia berarti aku mengkhianatinya juga? Sore, aku memanggilnya ke ruang tengah. Suaraku bergetar, "Nak, Mama mau bicara." Dia duduk, menatapku penuh perhatian. Aku hampir tak sanggup. Kata-kata tercekat di tenggorokan. Aku ingin bilang, istrimu mengkhianatimu. Tapi aku juga ingin melindunginya dari rasa sakit yang mungkin akan mengubahnya jadi orang lain. Akhirnya, aku hanya berkata, Mama tidak pernah mengambil barang di rumah ini. Kalau ada yang hilang, itu bukan Mama. Markus mengerutkan dahi, lalu meraih tanganku. Mama, aku tahu. Aku percaya Mama. Hanya itu. Aku tak sanggup melanjutkan. Malamnya, aku duduk sendirian di dapur. Lampu kuning temara membuat bayanganku jatuh panjang di lantai. Aku memikirkan pilihan yang kumiliki, mengungkap kebenaran atau membiarkannya membusuk dalam diam. Keduanya menyakitkan. Keduanya akan meninggalkan luka. Beberapa minggu kemudian, Markus dan Ratna pindah ke rumah kontrakan dekat kantornya. Alasannya, supaya lebih dekat dengan tempat kerja. Aku hanya mengangguk, meski di hatiku aku tahu, ini mungkin jalan terbaik. Rumahku kembali sepi, seperti dulu. Tidak ada suara perempuan di dapur, tidak ada percakapan sore di teras. Tapi setidaknya, tidak ada lagi tatapan curiga menusuk dari menantu yang pernah kuterima seperti anak sendiri. Sekarang, setiap malam aku duduk di teras, menatap jalan kecil di depan rumah. Kadang aku teringat rekaman itu, wajah laki-laki berseragam kurir, dan tawa Ratna yang tak pernah kudengar di hadapanku. Aku menyimpannya sendirian, rahasia yang beratnya lebih dari sekadar barang hilang. Mungkin suatu hari Markus akan tahu. Mungkin tidak. Tapi aku, Mama Yohana, sudah belajar bahwa kebenaran kadang bukan untuk diucapkan, kadang ia hanya untuk dibawa sendirian, sampai napas terakhir.